Sahabat, setiap perjalanan hidup pasti memiliki tantangannya masing-masing. Dalam perjalanan tersebut, hal-hal yang seharusnya menjadi pondasi seperti cinta, kasih sayang, dan harapan seringkali tergoncangkan dengan rasa takut, kehilangan, dan bahkan dosa. Setelah ini kita akan menyaksikan sepasang suami istri. Mereka memasuki pernikahannya dengan harapan yang begitu besar. Namun ternyata dalam kehidupan rumah tangganya dihadapkan dengan banyak sekali persoalan. Pertanyaannya, bagaimana sepasang suami istri ini menghadapi persoalan-persoalan tersebut? Mari sama-sama kita saksikan kisah yang berikut ini. Ada kekosongan gitu dalam hidup saya. Saya seperti butuh penghiburan lah kan gitu ya. Terus akhirnya jatuhlah dalam dosa perzinahan dengan wanita penghibur. Jatuh dalam dosa kenajisan, percabulan. Itulah yang saya lakukan. Saya tuh dikenalkan kan ya, dijodohkan lah gitu artinya. Awalnya saya nggak suka, dan tapi saya punya papa seorang polisi suka gitu ngelihat Pak Eben gitu. Akhirnya saya bisa menerima waktu itu Ebenezer Sitompul itu sebagai pacar saya dengan setengah hati sebenarnya karena belum benar-benar 100%. Tapi itulah awalnya saya mulai menaruh hati, istilahnya memberikan respon yang baik lah bahwa inilah jodoh dari Tuhan yang menurut papa saya gitu. Setelah 6 bulan kami berpacaran, tahun 2000 kami memutuskan untuk membangun pernikahan atau menikah. Setelah menikah, karena kita kan sama-sama sibuk ya, jadi istri saya waktu itu bekerja, saya kan full timer, saya melayani. Dia awalnya menuntut saya untuk sama-sama melayani gitu. Tapi waktu itu saya masih bekerja gitu, karena saya berpikir saya harus bekerja gitu. Saya harus bekerja karena saya suka dengan pekerjaan itu, dan akhirnya komunikasi agak sedikit kurang bagus lah dengan suami saya. Nah, yang saya inginkan sebenarnya sederhana, karena ini saya suka bicara. Jadi yang saya inginkan sebenarnya kalau saya bicara didengar, diresponi, komunikasi sebenarnya. Ini kan enggak, kalau saya ngomong kadang-kadang kayak sendiri kan, diem aja istri. Pernah sampai saya bilang, dinding ngomong lah kan gitu ya kan. Nah, jadi sebenarnya karena saya orang yang suka bicara, kalau saya bicara maunya didengar, diresponi, iya kek gitu. Nah ternyata itu kan enggak saya dapatkan. Akhirnya kan ada kekosongan gitu dalam hidup saya. Saya seperti butuh penghiburan lah kan gitu ya. Mulailah membuka hati kepada hal-hal yang gak berkenan. Contohnya ya kepada wanita penghibur kan gitu kan. Ya, nah padahal kan istri saya cantik kan gitu kan. Nah, sebenarnya itulah awal dari kejatuhan dosa yang saya lakukan. Terus akhirnya jatuhlah dalam dosa perzinahan dengan wanita penghibur. Jatuh dalam dosa kenajisan, percabulan. Itulah yang saya lakukan. Ya ke rumah komunikasinya nggak ada perkembangan. Saya yang suka ngomong dan saya kan menyembunyikan itu kan. Bisa saya tutup rapat-rapat. Karena setelah itu kan kita ada dalam dunia pelayanan kan. Ikut doa, kebaktian. Keadaan keluarga kita juga itu udah terpuruk gitu ya. Artinya udah dalam keadaan yang tidak baik. Ya bahasa saya mungkin agak dramatis, berbahaya gitu sebenarnya. Karena ada dosa yang saya lakukan. Jadi dalam kondisi yang tidak baik itu, ya kondisi yang menyerah, hampir frustrasi. Ditawarkan lada kem pria sejati, tapi sebelumnya istri saya dulu ikut wanita bijak. Nah, jadi kan selama ini, saya ini kan seorang pendeta hamba Tuhan ya, melayani Tuhan. Nah ya, yang saya dapatkan di kem itu adalah bagaimana pembicara itu juga mengakui dosanya. Dia bilang, inilah kesempatan bagi kita juga untuk mengakui semua dosa itu. Satu dosa diakui, maka satu dosa pulih. Tapi kalau semua dosa diakui, itu akan membawa kesembuhan. Malamnya, saya ngakui dosa kepada istri. Itu gelisah mau mengakuinya Pak. Bolak-balik masuk kamar.
ya, bolak-balik, gelisah. Bagi saya nggak mudah mau mengaku itu. Ya istri saya juga mungkin nggak percaya juga. Suaminya pendeta tapi perilakunya kan nggak benar, bejat. Saya akuilah kalau saya pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Saya munafik, saya berbohong, saya jatuh dalam dosa perzinahan. Ketika suami saya mengaku malam itu, saya kaget pastinya kan, kaget. Kok bisa seperti itu ya? Dia kan hamba Tuhan. Kok bisa dia melakukan itu dengan wanita yang mungkin dianggap udah pelacur lah gitu kan? Saya menganggap kok bisa ya seperti itu gitu. Dia kan langsung bilang minta ampun gitu. Nggak ada pengampunan karena waktu itu saya aja masih kaget gitu gimana mau ngampuni kan. Akhirnya saya cuma menangis. Minta kekuatan Tuhan yang memampukan saya karena saya berpikir tanpa Tuhan saya nggak bakalan bisa. Jadi saya cuma datang sama Tuhan aja. Selama berhari-hari saya datang sama Tuhan, saya minta kekuatan Tuhan gitu. Sebelum suami saya ikut pria sejati, saya ikut wanita bijak dulu. Jadi ketika saya ikut wanita bijak, saya dipulihkan di situ. Saya nggak ada 90% nggak ada seorang penolong gitu. Ternyata di situ saya dapat bahwa seorang penolong itu harus tunduk sama suami. Seorang penolong itu harus ada komunikasi dengan suami gitu. Hal yang tidak baik harus dikomunikasikan. Saya nggak bisa seperti itu karena saya tipe orang yang diem. Saya berpikir ya udahlah suami saya seperti itu, itulah gitu. Nah makanya ketika suami saya mengaku dosa itu, saya balik lagi ke saya. Saya menangis sama Tuhan. Tuhan kenapa terjadi seperti ini gitu. Tuhan berikan kekuatan kepada saya dan Tuhan mengingatkan saya bahwa suami kamu seperti itu bukan kesalahan 100% dari suami saya. Tapi ada juga kesalahan dari saya. Itu yang Tuhan ingatkan sama saya. Makanya saya 3 hari itu cuma bisa menangis, minta kekuatan Tuhan. Tuhan mampukan saya untuk saya bisa menerima suami saya gitu. Yang terjadi setelah kami dipulihkan, kami saling mengaku dosa, hubungan komunikasi kami mulai terjalin dengan baik. Terus kami bangun komunikasi. Nah sampai sekarang itu setelah kami menjalani kehidupan itu 16 tahun, akhirnya sekarang komunikasi kami udah semakin baik. Saran saya kepada para suami ya, bahwa istri itu adalah penolong yang terbaik dalam hidup kita. Keterbukaan itu harus dimulai dari keluarga. Terbukalah semua keadaanmu kepada istrimu, bukan istri tetangga. Kepada istrimu, ya karena istrimu adalah penolong. Ya terbukalah. Jadi bagi para ibu-ibu, para istri-istri, jadilah penolong buat suami. Jadilah sahabat yang terbaik buat suami. Sahabat, kisah yang baru kita saksikan tadi mengingatkan kita bahwa ketika kita membuka hati, berdoa kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita, pasti pemulihan terjadi. Namun jika hari ini kamu sedang dirundung oleh rasa bersalah yang begitu besar dan kamu ingin berbalik kepada Tuhan, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu 24 jam dan mendukung kamu di dalam doa. Kami percaya di dalam doa ada pengharapan dan kekuatan yang baru dari Tuhan.